Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya Anissa Ulkarimah dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wafi Depok dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam akan mempresentasikan tentang sinopsis buku pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen kami, Ustadz Sandi Sandri dan Ustazah Eka Puji Sri Lestari, yang merupakan tindak lanjut dari proyek UAS semester 2 di tahun ini. Baik, pertama-tama saya akan memberikan tentang identitas buku. Judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam dari Pra-Kenabian hingga Islam di Indonesia. Penulis Dr. Din Muhammad Zakaria, MPDI. Penerbit Fitrans Publishing Malang. Tahun terbitnya tahun 2018. ISBN 978 602 0899640. Format buku ini adalah e-book resmi yang dapat diunduh secara resmi melalui link yang tertera di atas. Formatnya PDF. Lalu sinopsisnya, buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Din Muhammad Zakaria menghadirkan gambaran menyeluruh tentang perjalanan panjang peradaban Islam dari masa pra-Islam hingga perkembangannya di Indonesia. Penulis menekankan bahwa peradaban Islam dibangun atas manhaj salaf, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yakni sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman generasi awal Islam, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dengan pendekatan akademis, buku ini menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dalam memahami sejarah Islam secara sistematis. Pada bagian awal, penulis menjelaskan konsep sejarah dan periodisasi peradaban Islam. Sejarah tidak hanya dipahami sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai pelajaran untuk membangun masa depan. Periodisasi peradaban Islam dibagi ke dalam masa klasik, pertengahan, dan modern, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya secara sistematis. Bab berikutnya menguraikan kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau masa jahiliyah. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Arab saat itu penuh dengan kesyirikan, peperangan antar kabilah, dan ketidakadilan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa peradaban yang besar, membangun masyarakat Madinah yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan persaudaraan. Masa kenabian menjadi fondasi utama peradaban Islam. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang masing-masing menghadapi tantangan besar mulai dari penegakan hukum, ekspansi wilayah, hingga konflik internal. Meski penuh ujian, masa ini tetap menjadi teladan dan kepemimpinan Islam. Perkembangan Islam dilanjutkan di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah dikenal dengan ekspansi wilayah yang luas hingga Afrika Utara dan Andalusia. Sementara Abbasiyah menjadi puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Baghdad tumbuh sebagai pusat peradaban dunia, melahirkan ilmuwan besar dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan seni. Di Andalusia, Islam berkembang pesat dengan arsitektur megah dan interaksi budaya dengan Eropa. Namun, peradaban Islam juga menghadapi masa-masa sulit, seperti invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad. Namun, meski demikian, Islam bangkit kembali melalui dakwah dan pendidikan dinasti-dinasti lain seperti Fatimiyah di Mesir, Utsmani di Turki, Safawi di Utsmani, misalnya menjadi kekuatan besar yang menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya pusat dunia Islam. Buku ini juga membahas tentang perang salib dan imperialisme barat yang membawa dampak besar bagi dunia Islam. Meski mengalami tekanan, umat Islam tetap bertahan dan berusaha menjaga identitasnya pada bagian akhir. Pada bagian akhir, penulis menguraikan masuknya Islam ke dalam Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah ulama, dan peran pesantren Islam di Nusantara berkembang dengan corak khas yang tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa peradaban Islam adalah hasil dari komitmen umat dalam mengikuti manhaj salaf,
Kekuatan Islam terletak pada kesetiaan kepada sumber ajaran yang murni, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan akademis, buku ini sangat relevan sebagai bahan ajar mahasiswa dalam memahami sejarah Islam secara komprehensif. Selanjutnya, kelebihan buku. Yang pertama, buku ini cukup lengkap dan sistematis, mencangkup pra-Islam, masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, dinasti besar hingga Islam di Indonesia. Yang kedua, akademis. Sesuai dengan silabus kuliah di Stid Al-Wafi itu sendiri, juga sering dipakai rujukan untuk sekolah seperti UIN, IAIN, atau STAIN lainnya. Kemudian bermanhaj salaf, menekankan kembali kepada Al-Quran sebagai sumber peradaban utama. Yang keempat, yang terakhir, yakni karyanya perspektif, membahas politik sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan dakwah. Apabila ada kelebihan, tentunya ada kelemahan. Akan tetapi kelemahan ini bisa dipakai untuk membangun menjadi karya yang lanjutnya akan lebih baik lagi. Kelemahan dari buku ini menurut Anna yakni bahasanya cukup padat, bagi pembaca yang non-akademis akan terasa berat. Yang kedua, fokus pada kronologi, analisis kritisnya pada masa kini masih terbatas sehingga perlu tambahan literatur. Kemudian yang ketiga, yakni kurangnya ilustrasi visual. Adanya ilustrasi visual yang ditandai minimnya peta, gambar, sehingga pembaca visual mungkin kurang terbantu untuk membaca buku ini. Kemudian rekomendasi buku ini tentunya cocok untuk dibaca mahasiswa, dosen dan peneliti, santri dan penggiat dakwah. Pembaca umum, akan tetapi yang mengenal pelajaran peradaban Islam secara komprehensif, meskipun perlu pendampingan bacaan tambahan agar lebih ringan. Baik, sekian pemaparan tentang sinopsis buku yang saya baca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.